Yuhu guys, kembali lagi ke channel saya di Iru Ocha. Kebun Iru Ocha ini tanaman yang kemarin kita tanam, yang kemarin subur, udah kering banget. Jadi hari ini kita akan panen si kacang-kacangnya yang di atas. Jadi kita harus neratek-neratek dulu gengs. Ini yang bawah-bawah tuh kemarin sampai sekering ini. Ini terlalu kering sih. Ini kita akan petik-petik. Kita ambil jingglek dulu. Ini guys, ini yang di atap genteng, di atas genteng tuh banyak banget. Tapi ngambilnya tuh ya susah guys, harus ditarik-tarik dengan barbar dulu. Aduh, atapnya udah rusak. Ini harus kita panen sih. Ini bisa untuk buat brongkos. Yang di atas banyak banget guys, ya Allah. Sepertinya perlu kita tarik aja nih guys. Oke guys, ini kita akan petik yang bisa-bisa dulu aja guys. Oke guys, ini udah bersih, tinggal di bawahnya. Ini juga hampir bersih. Ini langsung kita ambil dan kita komposkan. Hasil panen kacangnya masih ada di atas. Kita akan nggak video karena ribet guys. Dan akhirnya saya butuh bantuan bapak untuk menumbangkan tanaman ini karena drama, dan nggak mungkin juga aku ngevideo sambil ini. Jadi aku yang ngevideo, bapak yang jatuhin guys. Dan ini di atas itu udah banyak banget sih bijinya yang udah tua-tua. Walaupun kayak gini nggak kelihatan, tapi sebenarnya banyak. Jadi nggak sabar ingin memotesin, tapi ini harus pelan-pelan karena gentengnya ini udah sangat rapuh guys. Nih lihat nih, banyak banget nih. Langsung aja kita petikin. Muat lagi. Ini gue kayak brongkos ya toh? Nah iya, tolong. Dan ini kotor banget. Ini langsung akan kita lakukan pengomposan. Kita akan ambil dulu semuanya ya guys. Dan kita akan komposkan. Dan ini langsung aja kita masukkan kompos. Dan ternyata proses pemasukan kompos ini penuh dengan drama kehidupan karena nggak bisa masuk. Dan sebenarnya kalau mau pengomposan itu emang harus dicacah dulu gengs. Kalau teman-teman punya alat pencacahnya nggak apa-apa banget, tapi kebetulan ini saya nggak punya. Jadi dan saya orangnya malesan, jadi juga nggak saya cacah atau nggak saya gunting atau saya apa kayak. Jadi langsung aja masukin bongkoan begini. Jadinya drama kayak gini, tapi nggak apa-apa lah ya. Ya hitung-hitung buat kegiatan biar semakin panjang. Oh iya, untuk teman-teman kalau mau buat kompos, kalau dicacah atau digiling dulu itu yang pastinya proses pengomposannya akan lebih cepat. Tapi kalau pengomposannya kayak saya ini nggak dicacah sama sekali, bongkoan gini, dijamin akan lebih lama. Jadi harus bersabar, butuh 3 bulanan baru akan jadi kompos. Tapi kalau udah dicacah dulu cepet guys, 1 bulan mungkin udah jadi. Tapi semua tinggal pilihan. Dan akhirnya kita akan meletakkan hasil panen serentol atau apa sih ini namanya, aku nggak tahu. Yang jelas ini bisa untuk memasak brongkos guys, biji-bijinya. Ini dapat segini banyaknya, padahal kayaknya sedikit, tapi ternyata banyak. Ini masih ada lagi, jadi kita akan masukkan sekalian, kita tata dulu biar rapi, biar estetik gitu ya kalau di foto nanti. Dan setelah panen serentol, kita akan lanjut panen tanaman. Ini sebenarnya tanaman liar. Ini kalau teman-teman penasaran, ini tanaman liarnya ini namanya ketul. Dan dia itu tuh punya bunganya itu kayak bunga chamomile, tapi ini lebih ke rumput ya. Tapi dia bisa dimakan. Dan ini aku sedang panen untuk buat direbus nanti dimakan sama sambal. Wah, Indolita.
Kita akan lanjut lagi panen bunga kucai. Yang di rumah itu udah banyak banget bunganya. Jadi daripada bunganya ini nanti ketuaan dan nanti juga mempengaruhi pertumbuhan si kucainya. Jadi kita akan panenin aja karena bunga kucai ini juga enak banget guys dimasak. Dan pastinya masaklah daun bunga kucai yang masih muda, jangan yang tua guys, karena kalau yang tua itu bunganya itu tangkainya akan berserat, jadi kurang lazy state. Langsung aja kita panen. Dan aku tuh paling suka kalau masak bunga kucai ini itu ditumis sama tempe ora arek gitu guys, endul banget itu rasanya. Dan nggak perlu berambang bawang, kita pakai bunga kucai aja rasanya udah nikmat. Dan ini sengaja milih semuanya yang muda-muda, kalau yang tua tetap tak potong tapi nggak tak makan gengs, karena yang tua itu berserat, aku kurang suka gitu guys. Daripada ya ini nggak dimakan kan eman-eman ya guys ya. Dan ini juga kalau orang-orang yang tahu Chinese gitu, ini pasti sih diburu ya. Apalagi kalau dibeli di supermarket ya lumayan, sementara saya tinggal petik aja di rumah. Jadi bersyukur itu mudah dan sederhana. Dan hasil panennya baru dapat segini. Ini udah banyak sih sebenarnya. Kita akan lanjut lagi karena masih banyak daun lagi sih. Bunga kucainya yang perlu kita ambil. Jadi biar nanti kita numisnya juga bisa numis banyak. Jadi lebih banyak bunga kucainya daripada tempenya. Itu endul banget. Ya aku dari tadi ngomongin endul gitu ya, kayak surendul kayak apa gitu ya. Tapi teman-teman bisa dicoba sendiri aja deh untuk membuktikannya. Nah nih udah dapat segini banyak, satu genggam. Oke guys, ini hasil panen hari ini. Kita panen tolo, panen rumput liar ketul. Terus yang ini kita panen bunga kucai. Ini kita tumis pakai tempe dengan sambal. Ini untuk kita campurin aja. Ini untuk brongkos guys. Ini aja guys untuk panen hari ini. Dan di sini udah brondol tapi nggak apa-apa. Di samping sana besok udah ada yang hijau lagi. Tarang, panen hari ini.